Oke, next kita akan belajar masih mengenai kesetimbangan asam basa. Jadi kenapa ada kata-kata istilah kesetimbangan di sini? Itu karena kita masih akan sangat terkait dengan konsep kesetimbangan kimia. Jadi kalau dulu teman-teman mungkin di SMA konsepnya itu seakan-akan seperti terpisah ya. Jadi hidrolisis garam sendiri, terus kemudian kesetimbangan kimia sendiri, kemudian untuk perhitungan pH buffer nanti sendiri, terus kemudian asam basa, mau asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah juga sendiri, seakan-akan terpisah. Tapi sebenarnya sejatinya enggak seperti itu. Justru itu sangat berkesinambungan sekali gitu ya. Oke, sebelum masuk ke sini, saya sarankan untuk teman-teman yang belum belajar mengenai keseimbangan kimia atau sudah belajar tetapi masih belum paham betul atau masih ada yang miss atau yang kurang, saya sarankan untuk belajar lagi dulu tentang keseimbangan kimia, terus kemudian tentang konsep mengenai asam basa, karena itu menjadi sangat penting untuk belajar menjadi landasan yang cukup penting ketika kita belajar mengenai bab-bab selanjutnya begitu, nggih. Oke, tanpa berpanjang lebar. Ini kita akan bicara mengenai hidrolisis garam. Jadi pola pikirnya adalah bukan terus kemudian garam, terus nanti sifatnya itu akan basa, akan asam, terus akan atau akan netral begitu ya. Selama dia tidak dilarutkan di dalam air ya utuh begitu ya. Jadi tidak kita kaji di sini gitu ya. Yang kita kaji di sini itu adalah bagaimana ketika suatu garam, misalnya teman-teman bayangkanlah yang gampang itu garam dapur begitu ya. Garam dapur itu misalnya dilarutkan di dalam air. Apakah semua garam itu pH-nya itu ketika dilarutkan dalam air akan tidak memberikan dampak atau akan memberikan dampak atau akan bagaimana? Begitu, itu yang akan kita bahas di sini. Jadi ketika ada suatu garam, kalau kemarin itu kan kita bicara mengenai oh ya udah larutan asam gitu, berapa pH-nya, larutan asam lemah, asam kuat, terus kemudian basa lemah, basa kuat, gitu kan, itu yang kita bahas kemarin. Nah sekarang bagaimana ketika misalnya di dalam air itu kecemplungan itu apa ya? Kemasukan gitu ya, ada zat larutnya yaitu berupa garam. Apakah si garam ini itu akan berpengaruh terhadap pH larutan tersebut atau tidak? Begitu. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Jadi kita back to the definition dulu ya. Jadi hidrolisis garam itu adalah kita akan mengkaji atau menjelaskan mengenai reaksi yang terjadi antara anion dan atau kation, karena kenapa di sini dan atau, karena yang dibahas bisa jadi dua-duanya begitu ya, bisa anion dan kation keduanya berpengaruh terhadap apa itu ketika bereaksi dengan air, bisa kita jelaskan, atau sendiri-sendiri begitu ya, anion tok yang berpengaruh terhadap pH suatu larutan ketika dia kecemplung terlarut di dalam air begitu ya. Jadi di hidrolisis garam ini akan menjelaskan reaksi antara anion dan atau kation dari suatu garam ketika bereaksi dengan air atau ketika terlarut dengan air, tepatnya seperti itu. Oke. Dulu teman-teman yang teman-teman ingat tentang hidrolisis garam itu apa ya kalau di SMA dulu ya? Misalnya saya punya maaf sebentar, tak nyiapin dulu nih. Misal I have this one. Misal contohlah saya punyanya adalah NaCl misalnya. Seperti ini. Garam dapur kan, garam di meja, ini ada air begitu ya. Terus kemudian ini ada garam begitu, saya larutkan ke sini. Kira-kira what happen? Gitu ya. Yang terjadi apa kira-kira? Oke, garamnya langsung terlarut, Bu. Good answer. Itu kalau secara makroskopis atau secara penampakan mata kita. Tapi yang terjadi secara molekulernya bisa kita simpulkan seperti apa? Kita ingat konsep ABG ya. Di mana asam kuat, basa yang kuat, dan garam
itu ketika dia terlarut di dalam air, dia akan terionisasi secara sempurna. Jadi ketika dia nyemplung ke sini ke air, yang terjadi itu adalah reaksi ionisasi dulu kan. Menjadi Na+, karena ini sudah ketemu sama air berarti jadi aqueous, sama Cl-. Jadi aqueous. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Pertanyaannya adalah apa yang terjadi? Sehingga kita nanti bisa akhirnya menyimpulkan apakah si garam ini nanti akan membuat si pH larutan airnya pH di dalamnya ini berubah atau tidak, begitu, atau akan membuat pH-nya menjadi netral, asam atau basa. Itu dari mana? Yang terjadi adalah kita lihat ininya. Jadi nanti yang mempengaruhi sifat asam atau basa dari suatu garam, larutan garam tepatnya ya, saya bilang larutan berarti kan ada pelarut dan ada zat larut. Zat larutnya berarti si garam itu tadi, pelarutnya adalah air gitu. Jadi ininya yang berpengaruh, kationnya atau anionnya yang berpengaruh terhadap pH si larutan garam, begitu ya. Kalau dulu teman-teman dikasih tahu ini misalnya pH dari suatu NaCl, kalau hanya bilang NaCl kita nggak bisa menentukan pH dari NaCl-nya itu, melainkan kalau ada kata-kata tambahan larutan. Nah, kalau ada larutan NaCl baru tuh kita bisa bicara secara level mikroskopisnya maupun kemudian kita simpulkan terhadap persamaan reaksi kimianya, begitu. Kenapa? Kalau nggak kecemplung di air kan dia nggak terionisasi secara sempurna, dia bentuknya masih kristal, begitu ya, solid, begitu ya. Kalau yang garamnya wujudnya solid, gitu. Nah, ini kalau misalnya yang NaCl ini, teman-teman harus ingat juga konsep materi sebelumnya mengenai asam basa konjugasi. Kita sudah tahu ya, kalau nilai Ka-nya itu semakin tinggi, berarti apa? Sifat asamnya semakin kuat. Ya, kalau Kb-nya semakin tinggi, sifat basanya yang semakin kuat. Maksudnya ini bagaimana? Contoh, saya punya kalau NaCl ini kan dia berasal dari, kation ini kan berasal dari suatu basa kuat kan, NaOH. Ya, yang mana ini adalah basa kuat. Ayo ingat lagi, basa kuat itu apa aja kemarin itu? Ya, yang golongan dan ketemu sama OH. Masih ingat ya, kalau yang asam kemarin kan sudah teman-teman udah ngelotok lah ya. Basa kuat contohnya apa? Golongan 1A NaOH. Golongan 1A lagi Na dinakawin BCS frustasi itu ya, KOH. Terus yang golongan 2 misalnya BaOH 2 kali. Bu, kenapa 2 kali? Kan Ba 2 plus ya. Sementara hidroksida itu kan OH-, sehingga kalau ini ketemu kesini, ini kesini, yang ini kesini, jadinya BaOH-nya 2, OH-nya ada 2 kali. Terus apa lagi yang basa kuat? CaOH 2 kali, dan seterusnya, begitu ya. Nah, teman-teman juga sudah tahu kemarin kalau basa kuat ya, dia akan menghasilkan suatu asam konjugasi, asam konjugat yang kuat apa lemah? Alah, masa sudah lupa, baru kemarin. Pintar, asam konjugat yang lemah. Semakin basanya kuat, semakin asam konjugatnya itu lemah. Lah ini asam konjugatnya apa berarti? Kalau NaOH berarti asam konjugatnya adalah Na+. Na+ di sini berarti dia sangat lemah sekali. Kalau sangat lemah artinya dia tidak punya daya untuk menangkap. Ini kan plus ya. Kalau yang plus menangkap apa berarti? Plus menangkap yang min, menangkap sesuatu yang negatif, karena saking lemahnya dia, begitu loh. Sehingga nanti kalau kecemplung di dalam air, Na+ ini kan kecemplung dalam air, padahal di air itu kan sudah ada reaksi autoionisasi kan, teman-teman juga sudah belajar mengenai itu kan, reaksi autoionisasi di dalam air kan, begini toh. Nah, ketika dia sangat lemah, si Na+ kira-kira nangkapnya OH- apa H+? Karena dia plus, dia akan menangkap yang min kan, itu kan konsep ya, konsep dasar ya. Jadi
dia akan menangkap OH- di sini seharusnya, tetapi karena dia adalah merupakan suatu kation yang berasal dari basa yang sangat kuat, sehingga dia menjadi suatu asam konjugat yang sangat lemah. Karena saking lemahnya, dia tidak mampu menangkap OH- yang ada di dalam air, sehingga ketika di dalam air nanti si Na plusnya ini dia tidak akan menjalani reaksi di dalam air gitu. Nah, sekarang kita lihat Cl-. Cl- itu berasal anion ini berasal dari suatu asam yaitu HCl. HCl ini termasuk asam kuat apa asam lemah? Ayo kemarin ingat lagi. Hore, celana celor baru sobe itu norak gitu ya. Itu hanya untuk mengingatnya aja ya, yang mudah ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya teman-teman harus melihat dulu. Oh, ada Ka-nya enggak, ada Kb-nya enggak gitu ya. Oke, ini dari asam yang kuat, sangat kuat gitu ya, asam yang kuat. Berarti kalau karena dia berasal anionnya ini berasal dari asam kuat, maka sifatnya sendiri, kalau ini asam berarti ini kan basanya ya, basa konjugatnya kan ya, basa konjugatnya berarti sangat kuat apa lemah? Berkebalikan, lemah. Saking lemahnya, dia ketika di dalam air itu juga tidak akan menyerang siapa-siapa gitu ya. Ketika dia terlalu dalam air, saking lemahnya dia tidak akan bisa menyerang si H+ yang ada di sini gitu ya. Makanya dikatakan kalau untuk garam NaCl itu dia terpecah menjadi Na+ plus Cl-. Di sini fasanya aqueous, kemudian di sini fasanya aqueous. Ini di sini kita bilang bahwa dia terlarut di dalam air begitu ya. Maka Na plusnya ketika bereaksi di dalam air tidak akan bereaksi. Terus kemudian Cl-nya juga tidak bereaksi di dalam air, sehingga yang di dalam larutan ini yang berperan untuk pH-nya itu adalah reaksi H+ dari reaksi autoionisasi air, sehingga dia akan netral, tetap netral gitu ya. Itu sebenarnya konsepnya itu seperti itu sebenarnya. Baru awal ya kita ya, belum bicara yang lain-lain gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang di sini dari saya tuh masih kagok pakai Epic Pen tuh. Nah, di sini kita bicara sifat asam dan basa dari suatu. Ini ada yang salah dari kalimat ini. Apa yang salah? Kurang kata-kata larutan. Ya, dari suatu larutan garam. Di sini juga larutan gitu ya. Jadi larutan garam itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, maupun bisa bersifat netral. Kalau dulu di SMA biasanya kan teman-teman melihatnya menang-menangan gitu ya. Contoh misalnya ini NH4Cl gitu. Nih, NH4Cl. Oh, dia itu kalau di dalam air terionisasi menjadi ini ya, H2O gitu ya, NH4+ dan Cl- gitu kan ya. Oh, NH4+, ini berarti dari suatu basa NH4OH, yang mana ini dari basa lemah nih. Terus yang Cl- ini berasal dari suatu asam yang kuat gitu ya, dari HCl kan, begitu ya. Sehingga kemudian nanti tuh yang menang kan yang kuat tuh, berarti kan asam kuat, berarti sifatnya berarti adalah asam gitu ya. Sehingga nanti kalau menghitung pH kita lihat H+-nya, begitu kan. Dulu kalau di SMA kan gitu ya, lihat H+-nya, di mana H+-nya itu adalah akar. Terus teman-teman hafalin kan, KW per Kb dikalikan konsentrasi dari dari garamnya gitu ya. Itu kan yang dulu teman-teman hafalkan. Konsepnya kan bermula dari ini katanya teman-teman dulu ketika SMA. Oh, menang-menangan. Oh, yang ini yang menang yang asam kuat nih. Yang kuat adalah yang asam, yang berarti sifatnya asam. Kemudian nanti kalau ngitung pH ya udah plus sama dengan yang akar KW dibagi Kb dikalikan konsentrasi garamnya gitu kan ya.
Apakah demikian ceritanya? Ini perlu diluruskan. Maksud saya itu bukan tidak boleh kita menggunakan rumus yang ini, tuh bukan tidak boleh. Boleh, tapi teman-teman harus tahu asal mulanya cerita ini dari mana gitu loh, kok bisa KW per KB terus kemudian kali konsentrasi garamnya. Benarkah seharusnya itu pengalinya itu adalah konsentrasi garamnya, atau jangan-jangan asam atau basa konjugatnya, begitu loh. Nah, kalau konsepnya itu belum matang, ya tolong jangan menggunakan ini dulu gitu ya. Tapi kalau nanti konsepnya teman-teman sudah matang, monggo aja kalau mau menggunakan rumus yang ini gitu. Begitu pula dengan ketika cerita tentang bahasa tuh. Sebentar, tambah warna yang lain. Nah, cerita tentang bahasa, misalnya ada suatu garam nih, CH3COONA begitu ya. CH3COONA. Oh, CH3COONA itu suatu garam, tapi dia berasal dari CH3COO- yang mana berarti ini dari suatu asam lemah CH3COOH, sementara Na plusnya itu berasal dari suatu basa kuat yaitu NaOH. Nah, ini lemah si asamnya. Terus yang ini basanya kuat, maka yang menang adalah yang basa. Berarti makanya sifatnya adalah basa. Sehingga nanti kalau ditanya pH-nya langsung saja ke OH- sama dengan akar KW per KB per Ka dikalikan dengan konsentrasi garamnya gitu toh. Dulu. Nah ini kok bisa KW per Ka, padahal ini OH-, kok nggak KW per KB? Ayo kalau ditanya gitu bisa nggak menjawabnya nanti? Nah, maka dari itu kita perlu tahu konsep dasarnya terlebih dahulu. Boleh mau pakai yang tadi, kalau misalnya yang hidrolisis rumus H plusnya itu akar KW per KB itu ya dikalikan garamnya, konsentrasi garamnya. Boleh sih, enggak masalah kalau teman-teman paham ini dari mana gitu ya. Bukan berarti saya menyalahkan konsep yang ini, tidak. Kalau kalau saya tidak separah itu ya masih langsung menyalahkan gitu, enggak. Boleh, asalkan nanti teman-teman tahu dari mana sih asalnya, dari kenapa bisa demikian gitu ya. Konsepnya ya kembali lagi ke konsep kesetimbangan sebenarnya. Oke. Kita bahas one. Oke. Ini ya, Nak, kita bahas one by one. Garam yang menghasilkan larutan yang pH-nya netral, begitu. Ini adalah garam yang umumnya kationnya itu berasal dari logam alkali dan alkali tanah. Jadi saya katakan umumnya itu karena tidak semuanya. Misalnya kecuali ada Be2+, itu Be2+ itu tidak atau bukan merupakan basa yang kuat ya, sehingga maka dari itu ada pengecualian gitu. Tapi umumnya sebagian besar adalah dari logam alkali dan alkali tanah golongan 1A, 2A itu ya. Kalau misalnya dia itu membentuk suatu basa, itu kan dia cenderung akan menjadi basa yang kuat begitu ya. Ini kita contoh, ambil contoh misalnya, jadi garam yang menghasilkan larutan yang netral itu garam yang umumnya kationnya berasal dari logam alkali dan alkali tanah, dan anionnya itu merupakan suatu basa konjugat dari suatu asam kuat, yang mana di materi yang sebelumnya itu juga sudah dibahas ya mengenai asam kuat itu apa aja. Tadi juga sudah saya singgung sedikit ya mengenai asam kuat itu apa aja, basa kuat apa aja gitu ya. Oke, contohnya adalah BaNO3 2 kali di sini ya. Jadi BaNO3 2 kali ini kalau kecemplung di dalam air itu bagaimana maksudnya, Bu? Jadi semua garam itu kan akan terionisasi secara sempurna ketika dia masuk ke dalam air begitu ya. Dia akan terionisasi menjadi Ba2+ plus NO3 min gitu ya, 2 kali di sini. Nah, sekarang
Langkah selanjutnya ngapain, Bu? Kita harus pertimbangkan dulu, oh kation yang Ba2+ ini dia itu kan berasal dari suatu basa kuat kan. Nah, dari suatu basa kuat. Ketika basa kuat itu menghasilkan suatu asam konjugatnya, maka asam konjugatnya itu menjadi asam konjugat yang lemah sekali. Semakin kuat basanya berarti akan menghasilkan asam konjugat yang sangat lemah. Nah, kita tahu bahwa ketika dia masuk di dalam air itu akan ada beberapa asam atau basa konjugat yang bereaksi sama air begitu ya. Ion-ion yang ada di dalam air. Nah, bereaksi yang siapa? Tentunya yang kuat. Begitu. Jadi dia mempunyai afinitas atau mempunyai kemampuan untuk menarik ion ke dalam dirinya kalau dia kuat. Tapi karena dia ini berasal dari suatu asam konjugat yang ini, itu dia berasal dari suatu basa yang kuat, maka dia si asam konjugatnya ini sangat lemah. Sehingga ketika dia ketemu misalnya sama si OH- begitu, maka dia ya akan diam aja, nggak kuat untuk menarik si OH- ke dalam dirinya karena dia sifatnya sangat lemah gitu ya. Begitu pula dengan ini NO3-. NO3- itu merupakan suatu basa konjugat ya, yang min itu kan biasanya basa ya. Basa konjugat dari HNO3 kan. Kita tahu bahwa asam nitrat di sini itu dia merupakan suatu asam yang sangat kuat. Sehingga basa konjugatnya yang di sini itu basa konjugat yang sangat lemah. Sehingga NO3- ketika dia terlarut di dalam air pun dia tidak akan kuat untuk menarik siapa. Kalau min narik apa? Min pasti narik plus gitu ya. Maka dia tidak akan kuat menarik H+ ke dalam dirinya karena dia sangat lemah gitu ya. Sama kayak orang begitu ya. Misalnya laki-laki yang lemah ketemu cewek misalnya, si laki-laki ini sangat lemah sekali ya, dia tidak akan punya kemampuan untuk menarik si cewek itu ke dalam dirinya begitu, mengikat hati si cewek itu ke dirinya. Kok cewek ya Bu, cowok ya istilahnya analoginya begitu ya. Oke, paham ya sekarang ya teman-teman. Sehingga yang berpengaruh di dalam larutan tersebut, yang berpengaruh terhadap pH di dalam larutan tersebut ya reaksi autoionisasi dari si air itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa apa itu di dalam reaksi autoionisasi air itu H+-nya sama dengan OH-nya, artinya pH-nya berarti konsentrasi dari H+-nya itu kan 10⁻⁷, sehingga pH-nya menjadi netral atau 7. Tapi ingat suhunya 25 derajat Celcius. Kenapa Bu? Ya kan urusannya sama konstanta keseimbangan dari air yaitu Kw. Ya, Kw 10⁻⁴ itu ketika suhunya itu tetap yaitu 25 derajat Celcius. Oke. Itu ya, paham ya jalur ceritanya dari mana gitu. Kita lanjutkan. Selalu nggak mau pindah ini anunya. Bentar. Nah, ini. Lalu ada beberapa garam di dalam air itu juga akan menghasilkan suatu larutan yang sifatnya basa. Garam yang seperti apa, Bu? Jadi garam-garam yang akan menghasilkan larutan basah itu adalah yang berasal dari suatu asam lemah dan basa kuat. Contohnya apa? Misalnya ini saya ambil CH3 COO-Na. Jalan ceritanya adalah ketika dia pertama kali kecemplung di dalam air, ini kurang ya H2O, kecemplung atau terlarut di dalam air, pasti akan menjalani si garam itu, asam kuat, basa kuat, garam, ABG itu ya, pasti akan mengalami reaksi ionisasi secara sempurna atau terionisasi secara sempurna menjadi bentuk ion-ionnya, yang mana dia akan terionisasi menjadi CH3COO- plus Na plus gitu ya. Nah sekarang kita lihat dari kedua ion ini tuh terus ngapain. Nah kita lihat kalau di dalam larutan itu kan di dalam air itu tadi ada reaksi autoionisasi, ada H+, ada OH- di dalam larutan itu yang asalnya dari siapa? Dari air gitu kan, ada H+ lagi gitu ya. Meskipun kenyataannya sih sebenarnya ini H3O+ karena ketemu sama satu molekul air gitu ya.
Tapi untuk simplify atau untuk menyederhanakan kita tulis H+ sama OH- begitu ya. Nah, kita harus melihat dulu bahwa di sini ada H+, ada OH-. Begitu CH3COONA ini masuk, begitu dia akan terionisasi menjadi CH3COO- dan Na+, begitu kan ya. Nah, kita lihat dulu siapa yang punya daya tarik untuk menarik H+ dan OH- ini, itu tergantung dari apa kuat lemahnya si ionnya ini. Jadi ini itu didapatkan dari suatu asam lemah apa suatu asam kuat. Kita lihat CH3COO- itu merupakan suatu basa konjugasi yang berasal dari siapa? Berasal dari asam asetat kan? Iya enggak? Lah, si asam asetat ini termasuk asam apa? Asam lemah, ya kan? Kalau dia asam lemah akan menghasilkan basa konjugasi yang kuat. Ini berarti sifatnya kuat. Kalau kuat berarti dia mampu, karena dia minus, ya, mampu menyerang. Lah siapa yang diserang? Yang diserang tentunya yang plus dong, karena dia minus kan. Masa minus ketemu minus? Nggak bisa. Minus bergandengan sama minus, tolak menolak, itu kodratnya. Itu sudah sunatullahnya begitu. Makanya kalau untuk LGBT begitu sebenarnya itu nyalai kodrat yang diberikan Allah. Molekul saja demikian tunduk kepada aturan yang Allah berikan begitu. Nah, oke, itu intermezzo aja. Oke, sekarang kita di sini. CH3COO- ini kuat ya. Dia berarti karena dia kuat, dia punya kemampuan untuk menyerang si H+ yang ada di dalam air tadi. Sehingga kemudian terjadilah reaksi kesetimbangan yang mana CH3COO- ini nanti karena dia suatu basa konjugat yang cukup kuat, dia akan ngambil H+. Ya, akan ngambil H+ dari air sehingga terbentuklah CH3COOH+. Apa? Kalau air yang diambil H+-nya, berarti sisanya adalah OH-. Inilah yang menyebabkan mengapa suatu garam CH3COONA ini kemudian di dalam air itu akan menghasilkan sifat basa karena ada OH-nya. Lah Bu, ini kan belum dibahas Bu yang Na+. Nah, Na+ di sini dia adalah suatu asam apa basa konjugasi ayo. Yang plus biasanya adalah ya asam ya, plus itu kan asam ya, plus biasanya asam. Ini asam konjugat yang berasal dari asam konjugat, berarti berasal dari asam, berarti berasal dari basa. Basa apa? Basa NaOH. Basa NaOH itu basa yang apa? Basa yang kuat. Berarti dia sifatnya apa ini asam konjugasinya? Asam konjugasinya bersifat sangat lemah. Ya karena lemah meskipun dia di dalam air, ya di dalam air, ya diam aja, dia nggak mampu menarik siapa. Seandainya dia plus, dia harusnya narik siapa? OH-. Nggak bisa, dia terus kemudian menjadi NaOH plus apa itu? H plus gitu nggak bisa. Nggak bisa ini. Dia nggak punya kemampuan, karena apa? Sifatnya yang tadi lemah tadi. Gitu loh, nak. Oke, makanya tadi nggak ditulis di sini kan. Bu, misalnya saya tulis gitu gimana Bu? Ya enggak apa-apa ditulis Na+, kemudian di sini ada H2O, silang aja udah bisa bereaksi. Artinya di dalam si larutan air ini gitu ya, larutan air yang sudah kecampur sama garam CH3COONA ini tadi ada ion OH- gitu ya. Di sini yang menyebabkan sifatnya basa. Gitu nah. Oke, paham ya dari sini ya. Terus lanjut. Kalau dulu di SMA gimana prinsipnya teman-teman? Oh, ini dari NaOH, ini dari CH3COOH. Oh, ini NaOH-nya kuat, basanya yang kuat. Jadi dia sifatnya basa, enggak seperti itu ya. Karena nanti bingung kalau disuruh menuliskan karena konsepnya berkebalikan ternyata ya. Oh, yang ternyata yang justru yang sifatnya lemah itu nggak bisa mengikat sesuatu atau tidak kuat menyerang ion-ion lain yang ada di dalam air tersebut. Gitu, nak. Lanjut. Tuh kan selalu seperti ini. Oke, garam yang menghasilkan larutan asam itu yang apa? Nah, ini dikatakan di sini bahwa ya, di buku Chang juga sama ya, bahwa dia adalah garam yang berasal dari suatu asam kuat dan basa yang lemah. Kita lihat bahwasanya si NH4+ yang ada di sini, ini kita lihat contohnya ya. Garam, ini ada garam misalnya contohnya adalah NH4Cl.
ada NH4Cl kecemplung terlarut di dalam air. Nah, ketika dia terlarut di dalam air, ini maaf ya, harusnya ada H2O di atasnya. Dari tadi menuliskannya mungkin saya yang kurang teliti ya. Jadi ini di dalamnya terlarut di dalam air. Kemudian dia akan, karena dia garam, ABG ya, ingat kembali konsep ABG, asam kuat, basa kuat, dan garam, itu akan terionisasi secara sempurna. Artinya panahnya itu selalu irreversible, satu begitu ya, yang menandakan bahwa ini terionisasi di dalam air secara sempurna. Nah, akan terpecah menjadi keseluruhan NH4Cl ini akan terpecah menjadi NH4 plus Cl- gitu ya. Nah, kemudian kita perlu menganalisis lagi dari ion yang sudah terbentuk ini tadi akan bereaksi lebih lanjut enggak gitu ya dengan H+ dan OH- yang ada di dalam air. Mana yang bereaksi lebih lanjut, kita lihat lagi satu-satu ionnya. Ini ionnya sifatnya asam kuat apa lemah si kation ini? Ayo dijawab. Kuat apa lemah? Kuat. Kenapa kok kuat? Karena dia berasal dari suatu basa yang lemah. Ya, suatu basa yang lemah akan menghasilkan asam konjugasi yang kuat. Karena dia kuat, maka dia akan kembali bereaksi sama si air kan. Autoionisasi air itu kan H+ plus OH- begitu ya. Karena dia kuat, si plusnya ini dia akan menyerang siapa? Menyerang ini OH- sehingga menjadi NH4 OH, sisanya apa? Plus H+ gitu ya. Ini dari NH4 plusnya. Lalu yang Cl- nya ini kuat apa lemah? Ayo dijawab. Lemah. Kenapa kok lemah? Karena dia berasal dari yang asam kuat, yaitu HCl. Karena dia lemah, maka ketika ketemu sama H+ dari air, dia juga tidak akan punya kemampuan untuk mengikat H+ itu, sehingga si Cl- nya ini dia ketika di dalam air pun ya tidak akan ngapa-ngapain gitu loh. Nah, sehingga yang ada di dalam air akhirnya adalah ini nih. Nah, H+ nya ini yang kemudian berpengaruh terhadap pH-nya, sehingga membuat pH si larutan tersebut cenderung bersifat asam. Paham ya sampai sini ya? Oke. Selalu tidak mau. Lalu ada pula garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, kalau misalnya nih ketemunya ada suatu garam, misalnya apa ya, amonium, misalnya amonium fluorida, misalnya seperti itu. Ini kan dari suatu basa lemah, ini juga dari suatu asam yang lemah begitu ya. Maka ketika dia terlarut di dalam air begitu ya, dia akan terionisasi secara sempurna. Ini agak lemot kalau dipakai untuk recording ininya lu apa? Aplikasi pennya itu agak lemot kalau dipakai untuk recording. Nah, maka di sini dua-duanya dari ion yang ini itu kan akan bereaksi lagi dengan air begitu ya, dengan ion-ion yang ada di dalam air sebelumnya ya, dimana NH4 plusnya ini nanti ketika ada di air, karena dia berasal dari suatu basa yang lemah, maka si asam konjugat ini itu menjadi kuat, dia akan menyerang OH- kan, sehingga kemudian menghasilkan suatu larutan yang ada H+-nya. Sementara F- juga berasal dari suatu yang asam lemah, sehingga dia merupakan basa konjugat yang kuat begitu ya, sehingga ketika di dalam air dia akan menyerang H+ kan, menjadi HF gitu plus OH-. Nah, kalau seperti ini kasusnya gimana, Bu? Gitu ya. Kalau kasusnya seperti ini, di sini ada H+ sama OH-nya, mana pH-nya nanti akan cenderung asam atau basa, Bu? Kita harus mengembalikan ke nilai Kb-nya, Kb dan Ka. Gitu ya. Nah, ketika Kb-nya itu lebih besar dibandingkan nilai Ka-nya, Kb-nya yang menang, berarti sifat basanya. Nanti sifatnya cenderung OH- yang akan lebih dominan.
ya, basa, sehingga sifatnya akan cenderung basa. Sementara kalau Kb-nya itu kurang dari atau lebih kecil dari Ka-nya, maka sifat si larutan tersebut itu akan cenderung bersifat asam, ya. Tapi kalau Kb-nya nilainya sama dengan Ka-nya, cenderung atau sebanding begitu, maka sifatnya akan cenderung menjadi netral gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Hitunglah pH larutan natrium asetat. Kita lihat di sini natrium asetat. Natrium asetat itu apa? Dia asam, basa, garam. Natrium asetat. Dia adalah suatu garam. Natrium asetat. Berarti asetatnya CH3COO. Itu kan ketemu sama natrium ya. Berarti CH3CONA. Nah, dia kan larutan, berarti dia terlarut dulu di dalam air. Nah, ini panahnya 1 apa 2? Ingat, wujudnya dia ini masih garam ya. Kalau garam berarti dia terionisasi secara sempurna di dalam air, begitu ya. Menjadi apa? CH3COO- plus Na plus, ini jadi aqueous kan, karena sudah nyampur dengan larut air, gitu ya. Oke, CH3COO. Nah, kalau dulu teman-teman di SMA pasti sudah langsung ya, oh CH3COO nih, menang yang basa nih, basa kuat kan, ini asam lemah, ini basa kuat. Oh, yang kuat siapa sih? Basa. Berarti nanti rumusnya sudah pasti nih, pakai OH- sama dengan akar KW per apa ini? Per Ka dikalikan konsentrasi garamnya, sudah nih ketemu nanti pOH-nya, sama dengan merek OH ketemulah pH ini. Boleh nggak seperti itu? Boleh apa tidak? Bisa boleh, bisa tidak. Boleh ketika teman-teman tahu kasusnya atau tahu perhitungan ini dari mana. Nggak boleh kalau teman-teman nggak tahu dari mana ini asalnya, karena belum tentu ini juga persis sama gitu konsentrasi garamnya, gitu ya. Oke, kita harus tahu dulu konsepnya, ditulis dulu dari sini. CH3CON terlarut, atau ada buku yang menulis plus H2O liquid gitu ya, tidak masalah. H2O nya saya tulis di atas karena liquid ya bentuknya ya. Nah, ini terionisasi secara sempurna menjadi CH3COO- plus Na+. Terus kemudian kita lihat di sini bahwa ada ion anion CH3COO- sama Na+. Mana yang kuat? Ini berasal dari yang lemah, berarti berasal dari asam lemah CH3COO-, berarti dia sifatnya yang kuat. Yang ini berasal dari suatu basa yang kuat, berarti sifatnya si asam konjugat ini adalah lemah. Yang lemah tidak bereaksi dengan air gitu kan. Oke, sing Na+ kan lemah sama air, maka tidak ngapa-ngapain gitu kan. Yang kuat akan nyerang-nyerang tuh ya. Si CH3COO- dia ketika di dalam air begitu akan menyerang siapa? Karena dia kuat kan ya. Menyerang siapa? Menyerang yang plus dong. Oh, dia min kok. Berarti menjadi CH3COOH plus siapa? Tadi H plusnya sudah dibawa sama CH3COO- berarti plus OH-. Disinilah ini nanti yang akan menyebabkan si larutan ini menjadi basa gitu ya. Kita lihat bahwa di sini larutan natrium asetat 0,15 molar. 0,15 molar. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molnya. Karena dia ini ionnya ini 1, ini 1, sama kan ruas kiri dengan ruas kanan, maka nanti CH3COO-nya berapa nih di sini? 0,15 juga kan? Maka di sini adalah 0,15 molar begitu ya. Karena di sini tidak disebutkan volumenya, maka dianggap bahwa volumenya adalah sama begitu ya. Sehingga ini adalah 0,15 mol dianggapnya begitu ya. Ini kondisi mula-mulanya. Sebentar ini kita pindah agak ke sana sedikit. Agak geser ya. Oke. Ini kondisi mula-mula. Kalau kondisi mula-mula berarti CH3COO-nya berapa nih? 0.
OH minusnya berarti juga 0 gitu ya. Sekarang kita di kolom yang bereaksi. Yang bereaksi kalau di kesetimbangan seperti ini, maka yang bereaksi gimana nak? Nggak tahu, karena tidak terionisasi sempurna. Beda kasus kalau terionisasi sempurna, maka ini pasti akan habis bereaksi juga yang bereaksi minus 0,15. Tapi karena kesetimbangan dia menjalani suatu reaksi kesetimbangan, maka dia min X gitu kan. Masih ingat ya? Ini plus juga karena di ruas kanan. Ini berapa? Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol kalau di kolom reaktan di kolom yang bereaksi gini. Berarti ini plus X, di sini juga plus X gitu kan, sehingga sisanya adalah 0,15 min X. Di sini konsentrasi dari CH3COO-nya, kemudian di sini X karena 0 plus X sama dengan X kan, 0 plus X juga sama dengan X gitu ya. Nah sekarang kita lihat, ini tadi adalah basa kan ya. Nah basa konjugasi kan, kalau basa berarti nilai konstantanya apa di sini? KB sama dengan apa ini? Kalau kita lihat di sini berarti konsentrasi dari OH- dikalikan konsentrasi CH3 COOH dibagi dengan konsentrasi dari CH3COO-. Gitu kan ya. Nah, di sini kan yang kita masukkan ke angka sini yang apa? Kondisi seimbangnya. Di sini X kan? Ya. Di sini X ya. X-nya kan sama dengan OH- ya. Ya, dibagi dengan konsentrasi dari si basa konjugatnya. Yang mana basa konjugasinya itu konsentrasinya di akhir adalah 0,15 min X. Langsung saja kita tulis 0,15 min X ya. Masih sama dengan konsep yang kemarin. Jadi yang min X yang di bawah itu bisa kita abaikan dulu untuk sementara. Kalau nanti kita cek nilai aproksimasinya juga gitu ya. Ini sama dengan nilai KB-nya. Oke. Yang masih bingung mungkin kenapa ini nanti bisa yang 0,15 ini kan 0,15 min X gitu kan, karena nilai X nya itu bisa kita abaikan. Kalau teman-teman yang masih bingung kenapa ini bisa diabaikan dan tidak bisa diabaikan, mungkin bisa buka kembali materi yang perhitungan pH basa lemah atau asam lemah begitu ya. Sama contoh soalnya di sana juga sudah saya jelaskan berulang kali ya, mengapa dia bisa diabaikan lah istilahnya gitu. Ini kita abaikan terlebih dahulu min X-nya gitu ya, sehingga nanti jadinya itu adalah, bentar ini tak geser ke sini dulu. Jadinya KB itu sama dengan X kuadrat per, karena ini X kali X kan tadi ya, per 0,15 gitu ya. Nilai KB-nya kita lihat di buku Chang. Untuk KB dari siapa itu tadi? KB untuk CH3COO-, kalian bisa lihat ya di tabel 16.3 kalau tidak salah, halaman 106 kalau nggak salah. Itu KB-nya untuk CH3COO- itu adalah 5,6 kali 10 pangkat min 10, sangat kecil ya. 0,00000000000056 gitu ya. K-nya berapa? Ya ada sih di situ angkanya ya, tapi kalau misalnya teman-teman nggak diketahui K-nya gimana? Ayo
KA kali KB sama dengan apa? KA kali KB itu kan nilainya sama dengan KW. Sehingga kalau tidak diketahui nilai KA-nya atau misalnya teman-teman diketahui salah satu nih, ya udah tinggal A itu sama dengan KW per KB. Sementara KB itu sama dengan KW per KA. Itu kan yang perlu teman-teman pegang toh. Oke, hapus dulu. Nah, di sini kita lihat X kuadrat per 0,15 sama dengan nilai KB-nya. KB-nya adalah 5,6 kali 10 pangkat min 10 ini sama dengan X kuadrat. Kita lihat di sini X itu OH min itu kan sama dengan X toh nak, ya kan? Berarti misalnya ini saya tulis OH min kuadrat kan nggak apa-apa kan ya, dibagi dengan 0,15 ini punyanya siapa toh tadi? 0,15 ini kan punyanya si garam kan. Nah, ini kan punyanya si garam toh, nilainya sama dengan punyanya si garam. Konsentrasi dari si garamnya. Gitu kan guys. Nah, sehingga ini kan nilai KB-nya. Gitu. Sehingga kalau saya misalnya mau mengeluarkan nilai OH-nya gimana nak? OH-nya berarti ya wis OH min kuadrat dulu deh. OH min kuadrat berarti KB dikalikan apa? Ini kesini toh. KB dikalikan konsentrasi dari si garam. Kan gitu toh. Sehingga OH minus itu sama dengan akar KB dikalikan konsentrasi si garamnya. Gitu toh. Padahal tadi KB itu nilainya sama dengan apa? KB nilainya sama dengan KW per KA, gitu toh. Sehingga bisa juga ini saya tulis ke sini, OH min sama dengan akar KW per KA dikalikan konsentrasi dari garam. Gitu. Inilah asal mula dari si ini yang di SMA itu teman-teman dapat rumus itu untuk hidrolisis garam. Paham ya sekarang ya mengapa bisa muncul itu gitu ya. Oke, baru kemudian kita masukkan angkanya. Nah, sekarang saya kembalikan dulu ke sini ya nak ya. Sekarang paham dulu kan dari mana rumus ini berasal. Padahal tadi nilai X sama X-nya itu adalah berasal dari si siapa? X-nya itu kan tidak OH min doang kan, hanya karena sama aja. Ini kan X-nya itu kan miliknya CH3COOH yang asalnya dari sini juga gitu loh nak. Gitu kan. Awalnya kan itu tidak serta-merta dari OH minnya. Sementara di sini juga masih ada faktor lain yaitu min X-nya tadi masih diabaikan. Padahal apakah bisa selalu diabaikan? Tidak, gitu kan. Bisa diabaikan ketika nanti ketemunya nilai X-nya itu adalah nilai X yang di sini. Ketemunya itu kalau dibagi dengan konsentrasi mula-mulanya itu ketemunya kurang dari 5%. Itu baru boleh nilai min X-nya ini diabaikan. Tapi kalau misalnya ini nanti ketemunya X-nya itu lebih aproksimasinya lebih besar dari 5%, kan tidak boleh itu diabaikan, gitu kan. Oke, sekarang teman-teman sudah tahu nih dari mana asal dari rumus yang ini. Nah, sekarang kita kembalikan dulu ke asalnya dulu ya nak ya. Kembalikan dulu ke asalnya yang benar yang gimana. Nah, sekarang kita kembalikan dulu ke sini. Nilai KB-nya ini, kenapa kok KB? Karena ini CH3COO minus ya. Dimana ini adalah basa ini adalah basa konjugasi. Karena basa konjugasi basa, maka nilainya KB-nya gitu ya. Dimana KB sama dengan tadi 5,6 kali 10 pangkat minus 10, yang mana ini sangat kecil sekali ya. Sama dengan X kuadrat, tadi 0,15 min X itu diabaikan nilai min X-nya.
sehingga dianggap 0,15 karena pertimbangannya ya itu tadi autoionisasi dari airnya itu sangat kecil sekali begitu ya. Oke, kita lihat di sini 5,6 kali 10 pangkat min 10 sama dengan x kuadrat per 0,15 karena misalnya dikurangi dengan 0,15 dikurangi dengan 0,00000001 begitu kan, itu kan sangat kecil sekali ya, sehingga satunya itu 0,000001-nya itu tidak dianggap gitu ya, sehingga nilai x-nya ini x kuadrat sama dengan berarti 0,15 dikalikan 5,6 kali 10 pangkat min 10 gitu kan ya. Udah nilai x-nya berarti kan akar dari 0,15 dikalikan 5,6 kali 10 pangkat, ini koma ya nak ya, 5,6 kali 10 pangkat minus 10. Coba dihitung dulu pakai kalkulator. Sebentar ya, saya hitung dulu. Oke, nilai x-nya ketemu 9,2 kali 10 pangkat min 6 molar. Nah, sekarang ini kan nilai x-nya di sini ya, nilai x-nya. Nilai x-nya harus kita cek kembali nilai aproksimasinya. Sebenarnya nilai aproksimasi itu adalah persen hidrolisis ya, nah. Kalau kita bicara di garam ya, persen hidrolisis itu kan rumusnya adalah seberapa besar yang bereaksi di sini dibagi dengan mula-mulanya itu berapa. Nah, ini kan nilai x-nya kan, x per mula-mulanya dikalikan 100%, itu persen hidrolisisnya. Nah, itu nilai aproksimasi persen hidrolisisnya itu berapa. Kalau kurang dari 5%, maka nilai yang min x di sini boleh diabaikan. Tapi kalau enggak, maka kita harus pakai persamaan kuadrat, nilai x ini tetap harus dimasukkan. Gitu ya. X per M, x-nya tadi ketemu berapa nak? 9,2 ini ya, 9,2 kali 10 pangkat min 6 dibagi mula-mulanya, ini molar, mula-mulanya adalah 0,15 molar juga, dikalikan 100%, berarti ini coret gitu ya, ketemunya adalah 0,0061%, yang mana ini sangat jauh sekali dari 5%, yang artinya nilai x yang ada di sini pengurangnya ini sangat kecil sekali, sehingga bisa kita abaikan gitu ya. Nilai persen hidrolisisnya ya ini 0,0061% gitu ya, sangat kecil sekali. Nah, tapi pertanyaannya kan bukan persen hidrolisis, pertanyaannya apa? pH. Maka kita harus kemana nih? Kalau pH kan urusannya sama OH- dan H+. Di sini adanya apa yang ada? Yang ada adalah, mana sih ini kursornya? Nah, yang ada X-nya kan, OH- di sini. Nah, OH- di sini ketemunya berapa nak? Kan sama dengan nilai X-nya, atau ketemunya berarti 9,2 kali 10 pangkat min 6 konsentrasi dari si OH-nya. Oke. Berarti kita geser ke sini ya. Oke. Konsentrasi dari OH-nya itu adalah 9,2 kali 10 pangkat 6, satuannya apa? Mol per liter atau molar. Sehingga pOH-nya itu nilainya adalah min-log dari 9,2 kali 10 pangkat min 6. Teman-teman bisa pakai kalkulator sendiri ya, dihitung ya. Kan ini 6 min-log 9,2 gitu kan ya, berarti ya. Berapa? Sekitar 5, coba dihitung aja ya, hitung. Oke, pOH-nya adalah 5,04. Nah, kita tahu bahwa pH plus pOH ini berlaku untuk semua ya nak ya, sama dengan 14. Berarti pH-nya sama dengan 14 min pOH. Berapa ini? 14 min 5,04. Nilainya berapa? Nilainya adalah 8,96. Dan ketemu pH-nya dari larutan CH3COONA 0,15
molar. Itu dimana ini adalah lebih besar daripada 7, maka sifatnya adalah basa. Gitu ya nak ya. Bu, coba dong Bu, kalau misalnya pakai rumus yang di SMA dong Bu, gitu ya. Oke, yuk boleh, kita mau pakai yang rumus pakai dari SMA. Apakah hasilnya sama? Ya harusnya sih sama ya, wong penurunan rumusnya juga sudah tadi dijelaskan ya. CH 3 COO NA gitu ya. Oh ini apa itu OH-nya itu sama dengan, kalau di SMA kan ini menang basa, berarti menang basa kuatnya gitu ya, yang kuat adalah basanya, maka dia OH-. Dimana rumusnya kalau misalnya hidrolisis itu adalah KW per KA dikalikan konsentrasi dari garamnya. Itu kalau rumus di SMA. Tapi saya tidak mengizinkan kalian menggunakan rumus ini ketika kalian tidak paham Luna. Kenapa? Kalau kalian langsung pakai rumus ini, kalian nggak akan tahu persen hidrolisisnya berapa. Dan jangan-jangan nanti yang aproksimasi 0,515 min X-nya ini tuh tidak bisa digunakan karena nilai aproksimasinya lebih besar daripada 5% gitu loh. Nah, jadi jangan serta-merta langsung menggunakan cara yang ini. Ini kalau kepepet aja mah teman-teman, misalnya harus menghitung cepat begitu ya, ikut olimpiade harus menghitung cepat gitu. Itu pun sebenarnya juga nggak benar kalau teman-teman nggak tahu yang konsep ini. Gitu ya nak ya. Oke, ini saya ingin membuktikan saja sama apa enggak hasilnya. KW per KA. Biasanya kalau di SMA, teman-teman langsung yang diketahui ketika soalnya itu tentang hidrolisis garam, yang diketahui langsung KA-nya. Sementara kalau kadang kan soal kan bisa juga nggak kalau di kurikulum luar negeri, bahkan di Cambridge begitu, itu kalian nggak dikasih nilai KA-nya ini berapa, KB-nya ini berapa. Kadang cuma dikasih tabelnya itu disuruh lihat sendiri gitu loh. Nah, kan jadi bingung. Nah, maka dari itu kalau misalnya sudah dikasih tahu, yang dikasih tahunya adalah KB-nya, seperti soal ini misalnya dikasih tahu KB-nya, ya tinggal apa itu nilai KA-nya bisa dengan mudah kalian dapatkan, yaitu apa itu nilai KA-nya misalnya adalah KW per 5,6 kali 10 pangkat min 10 tadi, yang mana itu 10 pangkat min 14 ya, dibagi, oke KA-nya teman-teman bisa lihat juga sih, CH3COH itu tadi dengan menghitung juga bisa, ketemunya 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikalikan 0,15, ini berapa nih nanti ketemunya, dihitung coba pakai kalkulator dulu yuk. Ketemunya sudah teman-teman yang menghitung pakai kalkulator? Iya betul, sama kan ya, sekitar 9,2 kali 10 pangkat min 6. Oke, POH nya sama, rumusnya POH ikut aja ke sini nih tadi, min log 9,2 kali 10 pangkat min 6, pH nya ketemunya sama kan nak ya. Oke, tapi teman-teman tahu harusnya sekarang sudah tahu dari mana rumus itu berasal gitu. Baik, untuk hidrolisis garam mungkin di sini dulu, sampai di sini dulu. Nanti teman-teman setelah ini juga akan mengerjakan ya contoh latihan soal yang lain, bisa mengerjakan di Google Form yang sudah saya upload di e-learning kita. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.